Baru-baru ini terjadi lagi tawuran, empat nabrak si pelaku yang membabi buta. Si korban ini didatangi segerombolan, ini kejadian di dalam komplek, dan tiba-tiba ada segerombolan meninggal dunia akibat. Halo Der, balik lagi bersama gua Rizky Ramadan atau biasa disapa Bokir, pria tampan stok terakhir. Oke. Baru-baru ini terjadi lagi tawuran antara bukan STM nih, tapi dari sekolah SMA Bogor yang terlibat di deket Taman Coret-Coretan. Wah, deket banget nih kalau dari sini ya, lumayan lah. Pokoknya sejaman kurang lebih sampailah ke Bogor itu. Dan motifnya ini sepertinya dendam pribadi karena pelaku dan korban ini kenal cuma sekelibasan aja. Nah, katanya sebelum terjadinya penganiayaan atau pembantaian, si korban ini sempat nabrak si pelaku yang membabi buta si korban. Mau tahu kisahnya kayak gimana? Saksikan terus. Dan terjadi lagi kejadian yang mengenaskan, pembantaian yang menewaskan salah satu SMA dari sekolah yang berada di kota Bogor. Nah, ini itu parah banget, yang katanya itu motifnya dendam pribadi. Aduh, parah banget kan. Kenapa bisa dendam pribadi? Yang gue dapat yang lebih akuratnya ini katanya si korban sama si pelaku ini memang kenal cuma sekelibatan lewat. Dan sebelum terjadinya penganiayaan, korban ini sempat menabrak si pelaku pada jam 3 kalau nggak salah, jam 3 atau jam berapa ya gue lupa. Nah, si pelaku itu tidak terima, membalik atau ngebalikin si korban tepatnya di Jalan Palupuh Raya, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Aduh, Bogor emang kalian seperti yang kalian tahu, Kota Bogor atau STM Bogor di sekitarnya itu kalau ribut parah ya, sadis ya. Kalau kalian melihat video-video di YouTube kan banyak banget kan. Dan ini tapi anehnya SMA. Gue nggak tahu ini kayak gimana, siapa yang ngompor-ngomporin, siapa yang bikin tradisi SMA gitu, apa SMA ini ikut STM, gue nggak. Dan tiba jam setengah 11 malam si korban ini didatangi segerombolan motor, yaitu yang tadi si korban tabrak, yaitu dari SMA 6 kalau nggak salah. Gue nggak tahu ya, dari pokoknya itu SMA, gue nggak bisa nyebutin SMA mana. Pokoknya yang jadi korban aja yang gue sebutin SMA 7 ya jadi korban. Tiba di komplek, dalam komplek loh. Ini kejadian di dalam komplek. Dan peristiwa tersebut terjadi di dalam komplek, tepatnya jam setengah 11. Kenapa bisa terjadi seperti itu yang tadi gue bilang? Karena si korban itu belum kejadian tersebut, dia sempat menabrak si pelaku. Dan si pelaku ini langsung tidak terima dan membalik dengan segerombolan temannya. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu tanggal 6 Oktober 2021, jam setengah 11. Dan kejadian tersebut berawal dari korban yang sedang nongkrong-nongkrong bersama temannya. Ya kayak semacam kita nongkrong lah biasa aja kan. Dan tiba-tiba ada segerombolan motor yang datang. Pertama itu cekcok adu mulut, dan akhirnya mungkin ada yang tidak terima, langsung dibantai sampai meninggal di tempat sih. Peristiwa itu menyebabkan siswa dari SMA 7 yaitu yang berinisial RM meninggal dunia akibat sayatan celurit. Aduh, sadis. Setelah dibantai, korban tewas di tempat dengan kondisi yang cukup parah. Aduh, ini udah membabi buta ini. Aduh deh, kacau. Dan setelah kejadian pembantaian tersebut, dalam waktu 7 jam, polisi dapat meringkus para pelaku yang berinisial RA dan ML di kediaman rumahnya. Aduh, bego banget menurut gua. Kenapa dia habis ngebantai orang, kayaknya nggak punya salah, langsung di rumah kayak gitu ya kan? Aduh, ini nggak punya logika, nggak punya akal juga sih. Dia emang menurut dia itu kepuasan semata sih. Tapi akhirnya dia ditangkap polisi, disamperin polisi, dan akhirnya ketangkep. Dan parahnya Der,
Dalam penangkapan tersebut di kediaman kedua pelaku itu terdapat bukti yaitu 13 celurit dan golok babi yang bisa dibilang simbat, dan itu masih ada bercak darahnya. Aduh anjir, berarti ini banyak banget sih, menurut gue ini banyak banget darahnya ya, karena ada fotonya juga, itu banyak banget parah. Nggak bisa gua sebutin, nggak bisa gua tongolin karena ini YouTube itu sensitif. Nanti gua kasih link lah, kali ini gua kasih linknya bener. Foto-fotonya aja ya. Dan untuk pelaku utama yaitu RA, dan pelaku kedua itu ML, yaitu dia lantaran membantu pelaku yang berinisial RA yang melakukan aksi penyerangan korban yang masih berstatus pelajar. Gila sih. Aduh anjir, nggak bisa dipungkiri loh. Mohon maaf ya, kalau emang lu dengan cara lu tawuran itu bisa mengangkat derajat keluarga lu, mengangkat derajat ibu dan orang tua lu, ya it's okay. Tapi ini lu lihat, setelah lu disamperin polisi, nggak mungkin kalau keluarga lu itu nggak kaget dan nggak shock denger lu ternyata anak gue yang sekolahnya baik-baik aja di luar ngebunuh orang. Aduh, itu parah sih menurut gue. Oke, kita lanjut. Saat ini kedua pelaku itu ditangkap di kediaman Polsek apa ya? Bogor ya. Saat ini kedua pelaku ini sedang diproses secara hukum dan masih ada 4 remaja lain yang masih ada di lokasi kejadian masih dalam penyidikan. Berarti masih ada 4, atau yang 4 ini masih didalami lah, maksudnya 6 udah kena 6, cuma yang 4 ini masih jadi saksi lah. Atas perbuatannya pelaku akan dikenakan pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak itu dengan ancaman 15 tahun penjara. Tapi kalau untuk 17 tahun ke bawah masih ada perlindungan anak sih. Cuma kalau udah 18 tahun I don't know. Aku tidak tahu. Semoga semuanya baik-baik aja. Dalam peristiwa tersebut banyak banget yang terlibat, terutama yaitu pemerintah atau wali kota Bogor, yaitu Bapak Bima mendatangi Mapolresta Bogor untuk menemui RA, pelaku pembunuhan yang terjadi di kota Bogor, yaitu dengan RM dari sekolah SMA 7 Bogor. Atas kejadian, Bapak Wali Kota memberikan sanksi penghentian sementara kedua sekolah yang terlibat dalam aksi brutal tersebut. Waduh, ini nih yang merugikan, yang tidak tahu apa-apa, akhirnya belangsak semua, akhirnya berimbas ke yang nggak terlibat gitu. Gara-gara ya ini nih, yang tawuran, yang terjadi kebrutalan ini ya. Menurut gua lu boleh nakal tapi jangan sampai membunuh lah, itu udah kelewat batas. Astagfirullah, lu nggak mikir keluarganya si korban, lu nggak mikir keluarga lu yang ngebesarin lu. Aduh deh, gue himbau untuk anak-anak dan alumni yang lain lah, pokoknya ayo kita cegah, mari bersama-sama kita cegah tawuran di manapun, dan kita sigap dimanapun ya. Maksudnya dalam arti kita, kalau kita nggak bisa nyigap atau kita nggak bisa menangani, enggaknya kita menyarankan anak-anak sekolah atau anak-anak yang masih pelajar itu kita kasih saran dampak dan arti tawuran, yang karena kita udah ngerasain nih bagi yang udah alumni. Dan kalian tahu nggak sih Dar, udahlah cukup lah, kita akhiri aja tradisi ini, tradisi yang menurut kita tuh bakalan terus berkepanjang. Padahal ini tuh tradisi yang bego menurut gua, yang kalau ada alumni yang masih ikut-ikut atau mengkompori anak-anak sekolah atau mengkompori anak-anak yang masih pelajar untuk hal-hal seperti tawuran, itu menurut gua alumni yang sangat tolol, yang karena dulunya itu dia nggak punya cerita, yang dulunya dia itu nggak puas dengan masa STM. Karena alumni yang baik adalah dia yang memberikan saran kepada adik-adik kelasnya, memberikan arahan kepada adik-adik kelasnya bahwasanya dampak tawuran itu seperti apa, bahwasanya dampak tawuran itu dapatnya apa, ruginya apa. Itu banyak banget ya ruginya kalau kalian tahu ya. Nah, untuk kalian sudah stop tawuran. Ya menurut gue kayak gitu sih ya, pesan gue ya, kita alumni itu harus bisa menyarankan lah adik-adik kelas kita bahwa dampaknya, karena gitu menurut gue sih ya. Ini gue ulangi lagi, dampak dari tawuran itu adalah menyusahkan semua orang. Itu aja ya. Kalau gue sih, gue udah bilangin lu tetap batu ya, lu terima konsekuensinya aja. Lu masih untung-untung lu masih hidup, untung-untung lu nggak cacat. Itu sih menurut gue. Dan kalian tahu nggak sih Dar, kasus ini tuh berada di dalam komplek, tiba-tiba langsung diserang dalam komplek. Wah heboh dong pasti. Ada CCTV-nya, ada rekaman bukti video dari CCTV. Dan untuk ini kan sama aja, itu tepatnya sih mau ke tempat wisata kota Bogor ya,
Itu kejadian tepatnya di kota Bogor, di puncak, arah puncak gitu. Jadinya ya banyak yang dirugikan seperti tukang dagang, jalan yang melintas itu. Ini nih yang gue kasih tahu. Atas kejadian tersebut banyak banget pihak yang dirugikan. Seperti orang yang tinggal di komplek jadi resah, orang yang ingin wisata ke puncak Bogor jadi terganggu akibat insiden tersebut, harus was-was juga karena ya orang mikirnya itu gangster atau geng motor yang langsung nebas, pak. Dan gara-gara 1-2 anak ini semua merasakan rugi. Lu nggak tahu perjuangan orang tua kan yang dirugikan. Jadi orang yang nggak tahu apa-apa, orang yang pengen belajar jadi tertunda gara-gara kalian. Itu pesan gue sih menurut gue. Ya mungkin kalian sadar akan dampak tawuran. Ya mungkin udah nggak zamannya juga tawuran karena ya banyak banget ruginya, nggak ada untungnya. Ya karena gue bukan ngomong kayak gini bukan menggurui. Gue juga pernah ngerasain di posisi kalian, tapi gue nggak sadis kalian. Cuma sekedar nandain. Lu boleh gila, tapi lu cukup lah. Kalau udah nggak berdaya, lu ngapain babi buta? Itu udah lewat batas menurut gue. Ya ini udah ketiga kalinya nih gue speak up ya. Waktu kemarin itu di Karawang, ya alhamdulillah korban cuma menerima luka-luka doang atau operasi sih. Cuma ya itu kan ngenes juga. Ini tambah lagi kota Bogor yang STM-nya udah jarang kelihatan ribut, malah SMA-nya yang ribut-ribut. Aduh, oke, mungkin bisa diambil dari atas kejadian ini dampak tawuran kayak gimana. Orang tua pasti nangis, orang tua pasti sedih. Banyak juga yang dirugikan. Lu masuk penjara, seharusnya lu sekolah sampai lulus, seharusnya lu sekolah lulus membahagiakan kedua orang tua, tapi kan lu tertunda akibat lu masuk penjara karena tawuran. Itu aja pesan gua, intinya stop tawuran, cinta perdamaian. Oke, gue undur pamit. Gue Rizky Ramadan atau biasa disapa Bokir, pria tampan stok tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.